Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Mubaina. Saya Marjuti Agustin. Saya Jasmine Olivia. Saya Vivi Rizka Maulidia. Saya Hayati Saraharjo. Kami dari kelompok Bidang Biologi kelas 12A yang merancang visualisasi 3D proses pendengaran pada manusia. Proses pendengaran itu merupakan proses konversi gelombang suara menjadi sinyal listrik yang akan diinterpretasikan oleh otak. Proses pendengaran secara sederhana itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Pada telinga bagian luar terdapat pina dan saluran telinga yang berfungsi menangkap suara dari lingkungan, kemudian mengarahkannya kepada membran tipani. Nah, membran tipani ini akan bergetar, dan getaran tersebut akan diamplifikasi oleh 3 tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan suara tekanan suara sebelum masuk ke koklea yang berisi cairan. Nah, di dalam koklea terjadi fenomena yang disebut transduksi. Getaran mekanis menyebabkan pergerakan cairan parilimfe yang kemudian menggetarkan membran basilaris. Nah, di atas membran basilaris ini terdapat organ kortis yang memiliki ribuan rambut yang berukuran mikroskopis. Menurut Gulton dan Hall, pembengkokan stereosilia yang terjadi pada rambut-rambut itu akan membuka saluran ion yang melepaskan neurotransmitter. Nah, sinyal kimia ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang akan dihantarkan oleh saraf auditori ke korteks auditori di otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Sebelumnya saya Vivi Rizka Maulidia akan menjelaskan alat dan bahan yang dipakai untuk membuat model 3D proses pendengaran ini. Nah, untuk bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada styrofoam. Nah, styrofoamnya ini tuh untuk membentuk kerangka dari model telinganya ini. Terus bahan selanjutnya itu ada clay. Claynya ini dipakai buat ngelapisin styrofoamnya ini. Nah, terus selanjutnya itu juga ada di sini untuk gendang telinganya itu pakai plastik. Terus bahan selanjutnya itu ada benang jahit, juga ada benang wol juga. Terus ada bahan selanjutnya itu ada cat akrilik juga. Terus selanjutnya itu ada double tip sama ada selotip juga. Nah, terus selanjutnya yaitu alat yang dipakai. Nah, alat yang dipakai itu yang pertama ada spidol. Nah, spidol itu dipakai buat ngebentuk telinganya ini atau ngegambar. Terus selanjutnya itu ada cutter. Nah, cutter ini dipakai buat motong si styrofoamnya ini buat ngebentuk model telinganya ini. Nah, terus selanjutnya juga ada korek api. Nah, korek api ini tuh fungsinya buat mempertajam si cutternya ini. Terus selanjutnya itu alat yang digunakan juga ada amplas. Nah, amplas ini tuh fungsinya buat memperhalus claynya ini. Terus selanjutnya juga ada kuas. Habis itu alat selanjutnya yang dipakai itu ada servo. Nah, servo ini tuh buat sebagai aktuator. Dia tuh buat ngegerakin benang jahitnya ini. Yang dimana benang jahitnya ini tuh buat ngegerakin si plastiknya ini. Jadi kesannya tuh gendang telinganya tuh kayak berdenyut. Terus motor servo ini tuh dikendaliin sama yang namanya Arduino Uno. Nah, jadi Arduino Uno ini tuh fungsinya sebagai pusat kendalinya gitu. Nah, terus untuk ngehubungin antara motor servo sama Arduino Uno-nya ini tuh ada yang namanya kabel jumper sama breadboard. Nah, kabel jumper ini tuh fungsinya buat mengalirkan arus. Terus buat mediasi kabel jumper ini tuh dihubungin pakai breadboard. Terus selain itu juga ada buzzer yang dimana tuh fungsinya untuk mengeluarkan suara.
Terus selanjutnya juga ada yang namanya kabel USB. Nah, kabel USB ini tuh buat ngehubungin antara Arduino Uno sama power bank. Nah, terus alat yang terakhir yang dipakai yaitu ada power bank. Nah, power bank ini tuh sebagai apa? Itu sebagai baterainya gitu. Jadi kalau misal USB-nya ini dicolokin ke power bank-nya ini, nanti Arduino-nya ini tuh bisa nyala gitu. Saya Mauriza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses tahapan kerja untuk alat peraga ini. Yang paling pertama itu adalah menyiapkan alat dan bahan yang sebelumnya sudah disebutkan. Lalu yang selanjutnya adalah mengambil salah satu dari bola styrofoam, lalu dibelah menjadi dua bagian dan mengambil salah satunya, kemudian mulai menggambar atau membentuk bentuk daun telinga di styrofoam tersebut. Dan setelah itu kita panaskan cutter menggunakan korek yang nantinya akan memudahkan untuk tahap proses pengukiran atau pemotongan styrofoam tersebut hingga membentuk bentuk daun telinga. Nah, setelah itu kita lubangi bagian tengahnya untuk membuat saluran pendengarannya, dan kita lakukan itu pada ketiga styrofoam yang terakhir. Setelah ketiga styrofoam tersebut disatukan, langkah selanjutnya adalah melapisinya dengan air dry clay hingga dan membuat detail-detail lainnya hingga membentuk organ dalam telinga. Begitu pula dilakukan pada cochlea. Kita mulai dengan memilin-milin clay dan membentuknya lalu menempelkannya. Setelah claynya kering, kita ampas terlebih dahulu agar memudahkan proses pewarnaan karena permukaannya menjadi lebih halus. Nah, setelah itu baru kita mulai mewarnai menggunakan cat akrilik menyesuaikan dengan warna-warna yang ada pada organ pendengaran tersebut, seperti warna kulit, warna otot, dan warna tulang rawan dan lain sebagainya. Setelah catnya kering, baru kita mulai tahap pemasangan Arduino yang dimulai dengan memasang plastik yang berfungsi sebagai gendang telinga. Lalu kita rangkai Arduino dengan motor servo menggunakan kabel jumper yang sudah diprogram untuk berputar sebanyak sejauh 90 derajat. Nah, di sini juga kita menggunakan buzzer yang menandakan bahwa gendang telinga tersebut berdenyut yang akan berbunyi ketika sudut menyentuh 0 derajat maupun 90 derajat. Setelah itu kita pasang dan kita tempel, lalu kita lapisi juga yang menggantikan tulang infus, staples dan Nah, setelah itu, setelah semuanya jadi, kita tempelkan pada papan styrofoam dan kita hias menggunakan penjelasan-penjelasan sesuai dengan proses pendengaran tersebut. Terima kasih.
Saya Zara Mutmaina dan akan menjelaskan mengenai proses pendengaran. Pertama, di sini saya menjelaskan mengenai bagian-bagian telinga. Telinga itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Di telinga bagian luar ada 2 bagian, yaitu daun telinga atau pina dan juga saluran telinga. Di sini yang pertama, pina atau daun telinga akan mengumpulkan getaran sebanyak-banyaknya, lalu akan disalurkan ke gendang telinga. Ketika gendang telinga mendapat getaran, gendang telinga akan meneruskan getaran tersebut ke 3 tulang telinga atau ossicles. Di sini ossicles terdiri dari 3 tulang telinga, yaitu malleus atau palu yang terhubung dengan gendang telinga, lalu ada incus atau landasan yang terhubung pada malleus, dan yang terakhir adalah sangurdi atau stapes. Sangurdi atau stapes ini yang paling kecil atau tulang telinga terkecil, dan ini terhubung dengan incus. Lalu ossicles ini akan memperkuat getaran dan mengirimkan pada koklea. Di sini koklea terdiri atau tersusun atas lendir dan juga rambut-rambut halus dan tipis. Rambut-rambut halus dan tipis serta lendir ini akan mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang kemudian akan dikirimkan ke otak. Di sini juga ada saluran Eustachius. Saluran Eustachius ini berfungsi juga untuk menstabilkan tekanan pada telinga dan juga sebagai penghubung antara telinga bagian tengah dan juga nasofaring. Perkenalkan, nama saya Haironi Saraharjo yang selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara kita merawat indera pendengaran atau telinga dengan baik dan benar. Yang pertama adalah membatasi penggunaan headset ataupun earphones dengan mengatur volume suara di batas yang aman. Berapa sih batas yang aman itu? Di 80 desibel. Tetapi apabila mendengarkan suara seperti musik ataupun film menggunakan headset ataupun earphones, lebih dari 6 jam per hari dapat merusak telinga dalam seiring waktu. Dan apabila seseorang memiliki kebiasaan mendengarkan musik atau suara di antara 80 sampai 85 desibel selama 8 jam per hari, itu juga dapat merusak gendang telinga. Selanjutnya adalah yang kedua, tidak menggunakan cotton bud atau suka mengorek-ngorek kuping menggunakan benda ataupun cotton bud. Mengapa demikian? Karena kotoran telinga itu memiliki fungsinya sendiri, yaitu untuk melindungi liang telinga dari debu ataupun bakteri. Jadi nanti kotoran telinga itu bisa secara alami keluar dari telinga. Ataupun kita bisa pergi ke THT. Lalu selanjutnya apa yang perlu kita lakukan kalau semisal telinga kita gatal? Cukup bersihkan telinga bagian luar dengan kain hangat, lalu dilap dan juga goyangkan telinga seperti ini. Karena penggunaan cotton bud atau benda lain yang dapat merusak gendang telinga dapat menyebabkan gendang telinga itu robek sehingga berdarah, dan akibatnya adalah telinga atau gendang telinga ini tidak bisa digunakan kembali untuk mendengar dan akan dilakukan operasi. Lalu yang ketiga, sebaiknya kita melakukan pengecekan ke dokter THT di kurun waktu 6 bulan sekali, yaitu setiap 2 tahun sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.